Pemirsa, akumulasi kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 1 juta kasus dengan persentase rasio positif 33,24%, 6 kali lipat dari ambang batas minimal positivity rate yang ditetapkan oleh WHO. Sembari pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan, masyarakat juga diperlukan kedisiplinannya menerapkan 3M dan mempraktikkan 3T. COVID-19 juga berpengaruh ke dunia pendidikan. Menurut PBB, sebanyak 22 negara telah menutup sekolah dan kegiatan belajar mengajar. Setidaknya ada 290 juta siswa di seluruh dunia yang akan terdampak. Negara-negara seperti Arab Saudi, Tiongkok, Italia, serta 10 negara lainnya telah menutup sekolahnya secara nasional. Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak penyebaran coronavirus, terutama di Jakarta. Untuk itu ada pembatasan interaksi seperti aktivitas mengumpulkan massa, isolasi daerah epicenter, penutupan berbagai aktivitas publik, pembatasan jam buka restoran, hingga penutupan sekolah dan kegiatan belajar mengajar sementara. Saudara, perlahan namun kian nyata, COVID-19 menyebabkan banyak orang jadi pengangguran. Badan Pusat Statistik mencatat ada 29,12 juta orang terdampak COVID-19. Ini adalah data survei Angkatan Kerja Nasional per Agustus 2020. Nah, jumlah ini setara dengan 14,28% dari total penduduk usia kerja di Indonesia. Lebih dari 80% mengalami pengurangan jam kerja. Nah, sebanyak 2,56 juta orang jadi harus menganggur, saudara. Ada pula yang tak bekerja sementara dan tergolong bukan angkatan kerja karena COVID-19. Nah, di saat jumlah angkatan kerja kita meningkat di tahun ini, sebaliknya pengangguran justru semakin tinggi. Berdasarkan sejumlah berita yang beredar di berbagai media massa, maka dapat kita ketahui bahwa tingkat penyebaran virus corona semakin hari semakin meningkat. Hal ini dapat menyebabkan dampak negatif dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, terutama bidang ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Lutfiana, Pendidikan Sosiologi 19B. Jadi di sini saya akan sedikit menginformasikan terkait dengan dampak virus corona yang mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat Indonesia. Jadi perekonomian masyarakat di Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan yang sangat drastis. Salah satu contohnya adalah perubahan pekerjaan, yang mana perubahan pekerjaan tersebut dapat merubah penghasilan masyarakat Indonesia. Salah satu contoh dampak dari virus corona yang mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat Indonesia dialami oleh salah satu warga Desa Gemawang, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung. Beliau bernama Mbak Deni Setiawati. Jadi beliau adalah salah satu penjual di kantin sekolah, namun beliau sekarang beralih profesi menjadi produsen gula aren di rumahnya. Hal ini disebabkan karena adanya pemberlakuan pembelajaran daring yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah meliburkan sekolah untuk sementara. Kemudian beliau memutuskan untuk beralih profesi menjadi seorang produsen gula aren. Jadi ini merupakan kantin milik Mbak Deni yang letaknya tepat di depan Madrasah Aliyah Ma'arif Gemawang serta di depan TK Dharma Wanita Desa Gemawang, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung. Jadi sebelum diberlakukan pembelajaran daring, kantin milik Mbak Deni ini selalu dibuka setiap hari dan selalu ramai pembeli. Karena selain berada di wilayah anak-anak sekolah, kantin ini juga sangat strategis dilewati oleh masyarakat. Bahkan masyarakat yang ingin pergi ke sawah pun kadang mereka beli nasi ataupun gorengan untuk bekal mereka berangkat ke sawah. Namun, setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran daring dan memutuskan agar semua sekolah diliburkan, Mbak Deni juga memutuskan untuk menutup kantinnya atas perintah warga setempat demi mematuhi peraturan yang ada. Setelah berhenti berjualan di kantin, Mbak Deni pun lalu berpikir untuk mencari pekerjaan yang lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu, Mbak Deni memutuskan untuk beralih profesi menjadi produsen gula aren di rumahnya. Untuk informasi lebih jelas, mari kita simak video wawancara berikut ini. Selamat siang Mbak Deni. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi saya di sini akan sedikit melakukan wawancara dengan Mbak Deni.
Mbak Deni ini adalah seorang penjual di kantin yang beralih profesi menjadi produsen gula aren ya Mbak Deni? Ya. Jadi sebelumnya mohon maaf saya telah mengganggu waktu istirahat Mbak Deni pada siang hari ini, dan saya akan sedikit melakukan wawancara terkait aktivitas Mbak Deni sehari-hari selama pandemi COVID-19. Oh ya, jadi kalau boleh saya tahu berapa lama Mbak Deni ini bekerja menjadi penjual di kantin? Saya berjualan di kantin itu sudah sekitar kira-kira 4-5 tahunan lah. Dulu yang berjualan di kantin itu sebenarnya ibu saya, cuman karena dia sudah tua, jadi saya menggantikan ibu saya untuk berjualan di kantin. Jadi sebelum Mbak Deni bekerja di kantin, apakah Mbak Deni pernah bekerja? Setelah lulus SMP, saya bekerja di toko sepatu di daerah Semarang, ya kira-kira sekitar 2 tahun. Ya, jadi Mbak Deni ini sudah bekerja menjadi penjual di kantin itu sekitar 3-4 tahunan ya Mbak? Iya, 4-5 tahunan. Oh, 4-5 tahunan. Nah, jadi Mbak Deni ini sebelum beliau bekerja menjadi penjual di kantin ternyata sudah bekerja. Jadi setelah lulus SMP, Mbak Deni ini bekerja di toko sepatu ya, toko sepatu Semarang. Nah, karena ibu Mbak Deni sudah tua dan perlu ada yang menggantikan posisinya berjualan di kantin, maka ibunya meminta Mbak Deni untuk menggantikan ibu Mbak Deni untuk berjualan di kantin. Sekarang sudah beralih profesi menjadi produsen gula aren, maka saya hendak bertanya dengan Mbak Deni, bagaimana perasaan Mbak Deni ketika Mbak Deni ini beralih profesi yang tadinya adalah penjual di kantin, sekarang menjadi produsen gula aren? Kalau ditanya masalah perasaan, jujur saya lebih nyaman saat berjualan di kantin, karena itu saya sudah terbiasa bangun pagi menyiapkan makanan yang akan saya jual ke kantin. Dan jam 7 saya sudah sampai sana, karena soalnya kan kalau jam 7 anak-anak sudah sampai sekolahan ya. Ada yang mau, nanti di sana ada yang mau sarapan, ada yang mau beli gorengan, ada yang mau beli jajanan dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya apakah boleh saya tahu Mbak berapa penghasilan, berapa kilo gula aren yang diproduksi oleh Mbak Deni setiap harinya? Kalau sekarang sih kadang 5 kilo, 6 kilo Ya. Kalau kemarin sih ya 10 kilo, tapi sekarang kan menurun. Oh iya. Kemudian bagaimana Mbak Deni memasarkan gula aren tersebut? Apakah Mbak Deni membawanya ke pasar atau ke warung atau bagaimana? Enggak. Kalau gula sudah jadi kan nanti pemilik warung atau penjual sayur keliling datang ke sini untuk membelinya. Oh iya. Jadi saya nggak pernah keliling untuk Jualan? Iya, untuk jualan atau dijual ke pasar, enggak. Oh ya, jadi pemasaran dari gula aren tersebut ternyata Mbak Deni ini tidak membawanya ke pasar maupun keliling, itu tidak, tetapi dari penjual yang di warung ya Mbak. Jadi penjual-penjual yang mereka itu menjual di warung mereka masing-masing itu justru mereka yang datang langsung ke Mbak Deni untuk mengambil gula, dan mereka itu mengambilnya dalam jumlah sedikit atau banyak Mbak? Ya 8-10 kilo. Oh ya, jadi mereka itu mengambil gula aren di Mbak Deni ini sekitar 8-9 kilo. Jadi mereka ternyata nyetok di rumah gitu ya? Oh iya, jadi gula yang mereka beli di Mbak Deni ini ternyata buat stok di warung mereka masing-masing. Ya, jadi setelah saya tahu proses pemasaran dari gula aren tersebut, saya hendak bertanya lagi ya Mbak terkait penghasilan. Menurut Mbak Deni sendiri, bagaimana penghasilan dari produksi gula aren? Apakah lebih banyak dibandingkan penjualan di kantin atau justru sebaliknya? Kalau penghasilan, namanya pedagang itu kan nggak pasti ya. Kadang untung banyak, kadang sedikit. Tapi kalau menurut saya itu lebih lumayan saat berjualan di kantin. Soalnya kan setiap hari anak-anak pasti jajan, jadi pasti dapat penghasilan. Kalau gula kan kalau sebelum di warung-warung itu habis kan belum beli lagi, nunggu stoknya habis dulu. Oh iya, baru beli lagi. Jadi berarti penjualan gula aren itu menunggu stok di warung penjual itu habis, nanti baru mereka pula lagi gitu. Ya, jadi menurut Mbak Deni penghasilannya lebih lumayan di kantin dibandingkan dengan produksi gula aren ya. Jadi bisa kita ketahui bahwa
pandemi COVID ini sangat berdampak sekali terhadap perekonomian masyarakat, seperti penurunan penghasilan seperti yang dialami oleh Mbak Deni ini. Jadi penghasilan Mbak Deni selama pandemi ini jelas menurun setelah beliau libur menjadi penjual di kantin, itu penghasilannya menjadi menurun ya Mbak. Iya. Baik, jadi sudah jelas sekali ya Mbak bahwa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak negatif bagi perekonomian masyarakat. Buat Mbak Deni sendiri, bagaimana penghasilan Mbak Deni selama pandemi COVID-19 ini? Jelas sangat berdampak ya perekonomian masyarakat itu, terutama saya sendiri. Soalnya kan dulu waktu masih di kantin penghasilan kan lumayan ya. Iya. Kalau sekarang kan penghasilan menurun. Oh iya. Jadi Mbak Deni ini selama pandemi COVID-19 itu penghasilannya ternyata menurun ya Mbak. Iya, menurun. Dulu pas beliau ini jualan di kantin, penghasilan setiap hari pasti dapat ya Mbak, dari anak-anak maupun dari ibu-ibu yang sedang menunggu anaknya di TK. Iya. Sedangkan sekarang beliau itu memproduksi gula aren dan ternyata penghasilan beliau ini juga mengalami penurunan. Kemudian apa harapan Mbak Deni ke depannya? Apakah Mbak Deni ingin sekali kembali menjadi penjual di kantin atau justru Mbak Deni ingin meneruskan produksi gula aren? Harapan saya mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berakhir, ya. Sekolah kembali normal, ya. Agar saya bisa kembali berjualan di kantin karena saya lebih nyaman berjualan di kantin. Oh ya, jadi harapan Mbak Deni ini, beliau ini sangat berharap bahwa COVID-19 itu cepat selesai dan pembelajaran kembali normal lagi. Jadi harapan Mbak Deni itu beliau ingin sekali kembali menjadi penjual di kantin. Begitu Mbak Deni? Iya. Ya. Terima kasih ya Mbak Deni atas jawaban-jawaban yang telah Mbak Deni berikan kepada saya. Saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap saya yang kurang berkenan di hati Mbak Deni. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak Mbak Deni telah meluangkan waktu kepada saya. Saya benar-benar berterima kasih atas informasi yang telah Mbak Deni berikan kepada saya. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa.